Hi Wahyu Zainers, welcome to my English tutorial. Today, you're gonna learn passive voice using modals. Yang termasuk modals diantaranya can, will, may, must, shall, should, have to, has to, termasuk juga need to. Sekarang kita pahami apa yang disebut dengan passive voice atau kalimat pasif. Passive voice atau kalimat pasif adalah suatu kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi atau yang dikenai perbuatan. Sehingga kalimat ini memiliki makna di atau ter. Misalnya dipukul atau terpukul. Diambil atau terambil. Dikejutkan atau terkejut. Contoh kalimatnya adalah you can borrow some books from the library. Some books yang digaris bawah ini merupakan objek dari kata borrow atau yang dikenai aksi dari kata borrow, meminjam. Di dalam kalimat pasif, some books ini akan menjadi subjek kalimat, yaitu subjek kalimat yang dikenai aksi. Some books can be borrowed from the library. Jadi beberapa buku bisa dipinjam atau dapat dipinjam dari perpustakaan. Contoh yang lainnya adalah they were surprised by his coming. Mereka dikejutkan oleh kedatangannya atau mereka terkejut oleh kedatangannya. Passive voice selain berfungsi sebagaimana dijelaskan barusan, juga digunakan sebagai pernyataan apabila pelaku atau yang melakukan aksi atau yang melakukan perbuatan dalam kalimat itu tidak diketahui atau tidak dinyatakan atau tidak disebutkan. Contoh kalimatnya, the book was written in 1990. Buku itu ditulis pada tahun 1990. Di sini tidak dinyatakan siapa yang menulisnya. Kemudian contoh yang lainnya, the meeting will be started at 9 a.m. Pertemuan itu akan dimulai pada jam 9 pagi. Nah, dalam kalimat ini juga tidak dinyatakan siapa yang akan memulai pertemuan itu. Sebelum membahas struktur kalimat passive voice dengan modals, kita pahami dulu have to dan has to. Khususnya kesesuaiannya dengan subjek kalimat. Have to dan has to ini memiliki makna harus, di mana have to digunakan dengan subjek I, you, they, we, ayu, dewi, atau dengan kata benda dalam bentuk jamak. Contohnya di sini books. Untuk contoh have to ini diberikan satu contoh kalimat. They have to be invited. Mereka harus diundang. Kemudian untuk has to biasanya atau digunakan dengan subjek he, she, dan it atau kata benda dalam bentuk tunggal. Contoh kalimatnya she has to be invited atau it has to be repaired. It ini kata ganti dari kata benda tunggal, misalnya your computer. Jadi your computer has to be repaired atau it has to be repaired. Ya, sekarang kita melihat struktur kalimat passive voice using modals. Subject di sini adalah person atau objek, orang atau benda, baik tunggal ataupun jamak. Kemudian diikuti modals. Langsung diikuti be. Di sini tidak boleh menggunakan is, am, atau are.
tetapi menggunakan kata dasar dari auxiliary tersebut, yaitu be. Kemudian diikuti verb 3 atau past participle. Ya, sekarang kita mempelajari bagaimana membuat kalimat passive voice dari kalimat active voice atau kalimat aktif. Di sini diberikan 4 nomor contoh kalimat. Di dalam kalimat-kalimat active voice ini ada yang diberi warna kuning. Nomor 1 atau number 1, the teacher may give an exam today. Number 2, students have to write a short story. Number 3, we should study the Islamic teaching seriously. Number 4, they need to discuss the new programs. Nah, kata-kata yang diberi warna kuning ini adalah objek dalam kalimat-kalimat ini, atau yang dikenai pekerjaan. Kata-kata ini yang diberi warna kuning di dalam kalimat passive voice akan menjadi subjek kalimat, yaitu subjek yang dikenai pekerjaan. Number 1, an exam may be given by the teacher today. An exam adalah subjek yang dikenai pekerjaan. Diikuti may, modal, langsung diikuti be, sebagaimana dalam struktur kalimat yang dijelaskan tadi. Kemudian diikuti verb ketiga, past participle, given. Given ini berasal dari kata give, gave, given. Jadi kalimatnya, an exam may be given by the teacher today. Kemudian yang kedua, a short story has to be written by the students. Sesudah subjek a short story diikuti modal, di sini has to, kemudian diikuti be, dan diikuti verb ketiga, yaitu written, yang berasal dari kata write, bentuk keduanya wrote, dan bentuk ketiganya written. Jadi kalimatnya, a short story has to be written by the students. Kemudian yang ketiga, the Islamic teachings should be studied seriously by us. Setelah modal, should langsung diikuti be, langsung diikuti studied. Studied. Studied ini adalah kata kerja beraturan yang berasal dari kata study, kemudian bentuk keduanya studied, dan bentuk ketiganya juga studied. Jadi kalimatnya, the Islamic teachings should be studied seriously by us. Nah, by us ini diberi warna kuning untuk menunjukkan atau memperlihatkan bahwa sesudah by itu harus diikuti objek pronoun us. Jadi tidak boleh by we, tetapi harus by us. Us ini adalah objek pronoun dari pronoun we. Kemudian yang terakhir, the new programs need to be discussed by them. Sesudah modal, need to diikuti be, diikuti verb ketiga discussed. Discuss ini juga merupakan kata kerja beraturan, berasal dari kata discuss, kemudian discussed, dan bentuk ketiganya juga discussed. Di sini juga sama, by them diberi warna kuning untuk menunjukkan bahwa sesudah by ini tidak boleh by they, tetapi harus by them sebagai objek pronoun dari kata ganti atau dari pronoun they. Jadi kalimatnya, the new programs need to be discussed by them. Arti dari kalimat-kalimat ini adalah, an exam may be given by the teacher today. Ujian dapat diberikan oleh guru hari ini. Atau ujian mungkin diberikan oleh guru pada hari ini. A short story has to be written by the students. Cerita pendek harus ditulis oleh para siswa. The Islamic teachings should be studied seriously by us. Ajaran Islam harus dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh kita. Kemudian, the new programs need to be discussed by them.
Program-program baru perlu didiskusikan oleh mereka. That's all for now. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed the lesson. See you guys in the next tutorials.